وإلى جميع ذوق صفية خصوصا سادتنا النقشبندية خصوصا إلى سيد الحاضر الأمير الكبير المرشد الجامع العارف بالله مولانا الشيخ محمد الدين الكردي حفظه الله تعالى لهم منا الفاتحة ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أرواح آبائنا وأجدادنا ومشايخنا لهم منا الفاتحة ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى من حضر حضر مجلس يا الله يا رب العالمين. اللهم اقض حوائجنا يا الله. اللهم اشف أمراضنا 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 يا الله. اللهم وسع صدورنا 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 يا الله. اللهم نور قلوبنا يا الله. اللهم نور قلوبنا يا الله. اللهم نور قلوبنا يا الله. يا مفرج فرج عنا همومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مفرج فرج عنا همومنا وهمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مفرج فرج عنا همومنا وهمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحق النبي صلى الله عليه وسلم وبسر سورة الفاتحة ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم استجب دعاءنا يا الله يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam, yang mana pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan
memberikan kesempatan kepada kita sehingga dapat berkumpul pada malam yang berbahagia ini, tak lain dan tak bukan hanyalah menghadiri majlis Nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat beriring salam, marilah bersama-sama kita mengantarkan kehargaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat beliau sekalian. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali pengajian majlis Nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tema pada malam ini seputar fi anna qalbal 'abdi lahu babani, babun maftuhun 'alal khalqi wa babun maftuhun 'alal haqqi. Dalam kesempatan ini kita akan menjelaskan bahawa sesungguhnya hati bagi hamba itu terdapat dua pintu. Babun maftuhun 'alal khalqi, yang satu pintunya terbuka untuk makhluk, wa babun maftuhun 'alal haqqi, dan yang pintu lainnya terbuka untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bagi seorang hamba itu terdapat dua pintu. Yang satu pintu dibuka untuk makhluknya, tertutup untuk hambanya, dan yang satu lagi terbuka untuk Allah dan tertutup untuk yang lainnya. Wa takallamna ala anna qalbal insan lahu babani, al-babul awwalu maftuhun 'ala al-khalqi wal babul tsani maftuhun 'ala al-haqqi, wa anna al-insana baina arba'ati ahwala, imma an yaghlaqa 'alayhi al-babani, babul haqqi wa babul khalqi, fayakunu majnunan ghaira mukallafin. Kita telah membahas seperti yang tema yang di atas, bahwa sesungguhnya hati seorang hamba itu memiliki dua pintu. Al-babul awwalu maftuhun 'alal khalqi, pintu yang pertama itu terbuka untuk makhluk, wa babul tsani maftuhun 'alal haqqi, dan pintu yang kedua itu terbuka untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, wa annal insana baina arba'ati ahwal, dengan demikian seorang hamba itu terdapat dalam 4 ahwal apabila terpandang pada hatinya. Imma ayyaghlaqa 'alaihi baban, kadang-kadang ia menutup hati keduanya itu. Babul haqqi wa babul khalqi, tertutup bagi dirinya akan dua pintu. Tertutup bagi dirinya pintu untuk Allah dan tertutup pintu untuk makhluk, maka itulah yang disebut dengan gila. Maka orang gila tidak akan terbuka pada dirinya pintu untuk makhluk dan tidak terbuka bagi dirinya pintu untuk Allah, sehingga dia tidak mengenal makhluk dan Allah. Yaghlaqu 'alaihi babani, babul haqqi wa babul khalqi, ia menutup kedua pintu itu, baik ia tidak membuka pintunya untuk mengenal makhluknya dan ia tidak membuka pintunya untuk mengenal Tuhannya, maka tertutuplah kedua pintu pada dirinya. Itulah orang gila. Ghairu mukallafin, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebankan taklif kepada mereka, karena mereka tidak terbuka kedua pintunya, tidak terbuka pintu kepada Allah dan tidak terbuka pintu kepada makhluk. Fayakunu majnunan ghaira mukallafin, maka ketika saat itu tidak ditaklifkan hukum taklifi kepada mereka. Sebagaimana kita belajar ilmu fikih, hukum taklifi itu ada 5. Apa saja? Mukallaf, hukum taklifi. Hukum taklifi ada 5. Taklif, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Sampai oleh bicara hilanglah dia. Oleh bicara hilanglah rasa, tinggallah dia, hukum taklifi. Jauh kakak yang mana bayar terlalu. Sampai malah nungkah. Ya Allah, sampai malah yang farduin. Bermula hukum Islam itu ada 5.
Yang pertama wajib, yang kedua mandub, yang ketiga makruh, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima mubah. Yang berkenaan dengan hukum taklifi. Maka urung pungo bena pernah niat draw urung pungo ni lumayan. Draw urung pungo. Hanati urung pungo da draw urung pungo da draw Jumat da pekan Jumat hana. Wate draw ka lumayan da draw urung pungo pekan lumayan hana. Wate draw bulan Ramadan draw urung pungo yu puasa hana. Pekan hana ghairu mukallafin. Tidak dibebankan hukum taklif kepada mereka. Tidak dibebankan hukum taklifi kepada mereka. Yang dari hukum taklif lima sunat, wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Nyo malamnya payah tahu faruin dan kita dulu. Anak payah berno babul. Anak payah berno anna qalbal abdi lahu baban. Babun maftuhun alal khalqi wa babun maftuhun alal haq. Baik kena ile. Udah pelah je ile kita temunya. Gimana? Lanjut. Ghairu mukallafin. Jadi orang yang majnun hanya terbuka bagi orang yang babun li khalqi wa babun lil haqqi. Wa imma ayyakuna yughlaqu alaihi babul khalqi wa yaftahu babul haqqi. Kadang-kadang ada orang yang menutup bagi dirinya pintu segala makhluk dan dibukakan baginya pintu untuk mengenal Allah. Maka tertutuplah baginya pintu yang berhubungan dengan makhluk, maka yang terbuka bagi dirinya pintu untuk mengenal Allah. Fayamtali'u qalbuhu bil anwar. Ketika seseorang menutup pintunya kepada makhluk, membuka pintunya kepada Allah, ai makna pintu hatinya kepada Allah, fayamtali'u qalbuhu bil anwar, maka tersinarilah hatinya dengan cahaya. Disebabkan yang ia buka hanyalah pintu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yunjadaba, hingga majuzublah ia, terpautlah hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah terpaut hatinya pada selain Allah. Mengapa seperti itu? Karena dia telah menutup semua pintu yang berhubungan dengan makhluk, yang dia bukakan hanyalah pintu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sebahagian ahlu jamaah majlis nuri Nabi sallallahu alaihi wasallam melapor kepada kami, ya Sayyidina, fa kaifa hadza? Fa kaifa hadza? Wahai guru kami, bagaimana ini? Kami tidak memiliki rasa keinginan untuk berusaha kembali. Hana rasa le untuk yang meminta rezeki. Nah, sebahagian ahlu Majlis Nur Nabi melapor, kami tidak berkeinginan untuk mencari rezeki. Fa kaifa hadza? Hal hadza minal kamal am hadza minan nuqsan? Apakah perasaan seperti ini kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sempurna, ataukah kami ini termasuk ke dalam golongan orang yang masih kurang? Apabila kita nyoka jazbah lagi jazbah artinya hanya berkeinginan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berada dalam posisi ini, wa yakuna majzuban, maka dia berada dalam keadaan majzub. Ketika ia hanya membuka pintu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan menutup segala pintu untuk mengenal makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka adalah ia berada dalam keadaan majzub. Lam yaj'al hadhil halata halatul kumal, bal ja'alaha halatun min halatin nuqsan. Bukan berarti ketika seseorang berada pada posisi majzub seperti ini, ia itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sempurna. Akan tetapi keadaan seperti ini, ia termasuk ke dalam orang-orang yang nuqsan, yang masih kurang. Jadi beda rasa nyusam bandarnya wingan digata akibat itu mana-mana. Oh, satu dari gata. Pokoknya memang bunga itu peduli.
sapu hai be tapi kita nyo ketika keadaan dalam majuzub yang laginya kita nyo adalah guru yang sempurna golong. Maka golong sempurna karena golong dia terbuka dua pintu. Pakanya golong sempurna kita nyo karena golong terbuka dua buah pintu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah engkau melupakan wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah engkau melupakan bagianmu dari dunia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ketika kita hanya mampu menutup, ketika kita hanya mampu membuka pintu Allah, tapi menutup pintu makhluk, walaysa hada minal kamal. Bukan berarti ini dari kesempurnaan, walakin minan nuqsan, akan tetapi masih kurang. Kenapa? Karena kita tidak sanggup membuka pintu yang kedua, yaitu pintu khalq. Namun kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mampu membuka pintu kedua-duanya. Alhamdulillah kita bertiga nak pilih. Katanya bangun kita kita belum mempertikan nak pilih. Apa nak tampil bukan lagi ngaji. Jadi sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala yang menutup kedua pintu. Tidak membuka pintu kepada Allah, tidak membuka pintu kepada makhluk, wa hadza majnun. Kemudian yang kedua, ia membuka pintu kepada Allah, menutup pintu kepada makhluk. Maka ia huwa majzum, dan itu disebut dengan majzum. Ketika mungkin kita pernah belajar dengan guru kita yang lainnya, beliau mengatakan ada aulia majzum, inilah mereka. Jadi aulia majzum adalah mereka-mereka yang membuka pintu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menutup segala pintu yang berhubungan dengan makhluk. Wa hadza musammi bi auliya majzum. Dan inilah aulia majzum. Rabi' Hadawiyah minal ummal. Beliau dari termasuk dalam tingkat tinggi. Wa hadza min auliya. Di antara karamah yang dimiliki oleh Sadatuna Rabatul Adawiyah ketika beliau bermunajat di waktu malam dalam kegelapan, maka bercahayalah kamarnya, yang pada suatu ketika terbangunlah sayyidnya, tuannya, ketika ia melihat kamarnya bercahaya. Di saat itu tuannya mengatakan, mulai saat ini aku bebas engkau wahai Rabi' Hadawiyah. Engkau adalah milik Allah. Maka ketika engkau milik Allah, tidak sepatutnya aku memilikimu, karena engkau milik Allah. Sedangkan aku juga adalah hamba Allah. Maka malam ini kumerdekakanmu. Di antara karamah yang dimiliki oleh Sadatuna Sayyidatuna Rabatul Adawiyah, kamar tempat beliau khalwah bercahaya. Beliau jadikan siangnya milik tuannya, sedangkan malamnya hanyalah milik Allah semata. Siangnya adalah milik tuannya, sedangkan malamnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia berada pada posisi yang sudah mencapai derajat tinggi, maka Allah berikan karamah kepadanya bersinar bercahaya yang lentera itu datangnya tidak ada kabel. Lenteranya oleh listrik, nak kabel, nak tur. Sedangkan Rabi' Hadawiyah tidak ada tur, tidak ada kabel. Bercahayalah kamarnya tempat beliau berkhalwah. Maka di malam itu ditunaikan, dibebaskan, dimerdekakan oleh tuannya. Dan bagaimana posisi Rabatul Adawiyah? Di antara karamah Sayyidatuna Rabatul Adawiyah disebutkan dalam kisah hadisun, kisah maktu'ah, kami tidak
mencari sanad, ittisal sanad, tapi ada cerita tentang kisah bagaimana karamah. Suatu ketika di Baghdad itu ada namanya Sayyiduna Hasan al-Basri, terkenal dengan kealimannya, terkenal dengan karamahnya. Suatu ketika beliau ingin meminang Rafatul Adawiyah karena itu adalah awaliyah. Pada suatu ketika Rafa Adawiyah sedang berdiri di tepi sungai. Kemudian datanglah Hasan al-Basri mengatakan kepada Sayyidatu Rafatul Adawiyah, mari kita salat di atas air. Saya jadi imamnya, Anda jadi makmumnya. Rafa Adawiyah mengatakan, kalau salat di atas air kami tidak mau, mari kita salat di udara. Kitanya biasa menyadara baru dan uji tak tok ele. Kemudian bahwalungnya orang tinggi. Semayang ada iya. Hai semayang ada iya kamu tahu mana? Itu yang kamu menyadari laka kalau baru yang iya kan tak tok ele. Gimana yang disuyok? Nepegah lera Adawiyah menyadari loh nanti. Anak urus kalau menyatakan tadi menyadari yang kalau berdiri dua anak sobok nikah. Pada semayang di udara, maka ngelirlah sajadah di udara. Semayang Rafa Adawiyah itu, kemudian Hasan al-Basri itu. Enggak, ini bukan cerita itu lagi, kan? Enggak cerita masalah imam, enggak imam. Bicaranya sekarang, ayo kita salat di atas air. Sedangkan Rafa Adawiyah mengatakan kalau salat di atas air kami tidak mau. Ayo kita salat di udara. Maka dibentangkan sajadahnya. Rafa Adawiyah salat, maka berteranglah di Baghdad. Wallahu a'lam apakah kisah ini sahih atau tidak. Ini dalil sejarah maqtu'ah, tapi karamahnya tersebut seperti itu. Maka ketika Rafa Adawiyah salat, Rafa Adawiyah di depan, Hasan al-Basri di belakang. Kalaupun cerita ini sahih, wallahu alam, kami tidak melihat dari sahih, tapi ada yang menyebutkan. Kalau itu disebutkan, maka lebih utama Hasan al-Basri atau Rafatul Adawiyah. Makanya ini orang baik lancar. Kalau keramat dua atau keramat dua. Belum dia terpekat semayang ada ini, yang pun ada keramat baru. Ilmu judul semayang. Kata kerja tu, kamu nak telefon nama kamu. Ilmu judul semayang, ya tu. Ira baru semayang ada. Nama so ini. Nah, baik panjang lagi nak. Tapi nak kita lagi. Soal kisah ini sahih atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Yang kita ingin jelaskan bahwa sebegitu besarnya karamah yang Allah berikan kepada Rafa Adawiyah. Kemudian ada kisah satu lagi, ketika Rafa Adawiyah berada di dalam khalwahnya di gunung, maka datanglah seorang pencuri. Rafa Adawiyah yang punya hanya lilin, kemudian terdi air untuk berwudu. Tak ada yang mesti dicuri, tapi pencuri masuk juga ke dalamnya. Kemudian setelah beliau lihat-lihat, anak can atau anak terpunah. Nantinya orang ini, hai kubur kata, hai doa minta barang, hai pencuri udah ada mau-maunya kubur. Anak terpunah, barang hijau, Rafa Adawiyah anak terpunah. Jadi betai pencuri yang kena duit, betai yang hampir ada bila. Manggi tak semayang lihat luar kan. Kaki semayang. Yang kecil itu yang mengenal ada mormon habis. Jadi pekan luar tak semayang lihat luar kan baru tertebit. Bukan. Ini dengan dia punya ilmu mampan curi atau semayang, tak semayang ya. Maka lihatnya dari semayang luar kan. Maka gelehlah anak mencuri umurnya. Uronya ada ngan tempat ngan penangkut ngan semayang Maka inilah kaidah dari musyid.
Apabila kata jakanan dan sembahyang, maka istighfar pertama doa, maka diterima oleh Allah akan taubatnya. Itulah Rafa'ah Adawiyah. Sayyidatuna Rafa'atul Adawiyah. Beliau telah membuka pintunya kepada Allah sehingga Allah menerima dirinya. Dalam satu syairnya beliau sebutkan, ya Allah, fima ma'na, ya Allah, ibadah lungnya ya Allah, lung semahdrone kon karena lung galak tamang surga ya Allah, dan ya Allah kon karalung ya lung tamang neraka. Apabila dengan ibadat lung tamang lam surga bija, ne pedamang lam neraka bija. Karena tamang lung lam surga karena cinta roni Allah, lung tamang lam surga neraka pi karena takdir roni Allah. Maka kedua-duanya adalah takdir roni Allah. Maka lung sembah roni Allah bukan hanya karena perintah, tapi karena cinta. Jadi nisma Allah Subhanahu wa taala kan karena galak ke surga. Nisma Allah Subhanahu wa taala kan disebabkan karena takut kepada neraka, tapi disebabkan karena cinta. Oleh karenanya tokoh mahabbah, tokoh percintaan dalam sufi hanyalah dilabelkan bagi Rafa'atul Adawiyah, tokoh mahabbah. Jadi waliullah kuringinan yang sudah mencapai derajat mahabbah itu dilabelkan kepada Rafa'atul Adawiyah. Ketika kita membaca tokoh mahabbah, maka itu adalah Rafa'atul Adawiyah, karena beliau mengamalkan perintah Allah, mengamalkan syariat Islam zahiran wa batinan, bukan disebabkan karena perintah, bukan disebabkan karena larangan, disebabkan karena cinta. Bagi kita yang belum, jangan cepat-cepat berada pada makam ini. Be'wai kadrok nonan yang lain. Temani long semayangnya galak ke syurga, puput aja lagi nya. Ilong semayangnya takut bek tamang syurga neraka, puput laju lagi nya. Teman deketi bak tajak yang derajat ya Allah Subhanahu wa taala. Ilung ibadahnya ya Allah karena cinta, lung tinggai larangan ron ya Allah karena cinta. Alhamdulillah. Tapi yang pokoknya bek dua pokok. Nesemaya nak ditamang surga, alhamdulillah. Nesemaya bek tamang neraka, alhamdulillah. Kampanye. Bek sampai nunggu rumah nunggu batinya ubud. Batinya ubud. Gedanyo hana perle tasmayangan galak tamang surga. Tanyo hana perle tasmayangan ia neraka, yang penting cinta Allah. Okey, kita ni baca. Oleh karenanya surah An-Naml, surah urun raya betapa kan ini surah An-Naml betapa hanya berbeda. Hanya bu. Menyertak ini kalau terus bertipai kedren apa jadi hanya bu. Oleh karenanya zikir, kita ulang dong. Hilanglah rasa, tinggallah dia. Nyen pajat perasa, wate karya lam, hana bicarali dia, saya, engkau. Dalam kehidupan kita itu ada kata pengganti dia, engkau, saya. Benar? Saya, engkau, dia. Benar? Ketika seseorang sudah berada dalam hadrah, artinya musyahadah, hilanglah dia, hilanglah engkau, hilanglah saya. Hilanglah saya,
hilanglah dia, hilanglah engkau. Nyan benar itu nak lumayan jajak kau. Benar benar tanya lah lumayan buat kau. Oh punya menakat kepeli. Baik panjang dia tanya. Jadi ketika seseorang membukakan pintu hatinya pada Allah, menutup pintu hatinya pada makhluk, sehingga majzublah ia, wa hadza min halatin nuqsan, dan ini adalah dari keadaan masih kurang, belum. Wa imma ayyughlaqa babul haqqi wa yaftahu babul khalq. Mungkin saja seseorang menutup pintunya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan membuka pintunya hanya mengenal makhluk. Dia tutup segala pintu untuk mengenal Allah, dia buka pintu untuk mengenal makhluk, maka tinggallah Allah yang dikenal hanya makhluk. Maka sesatlah ia dalam keadaan kehidupan di dunia ini, karena yang ia kenal hanyalah makhluk, dia lupakan Tuhannya. Fayakunu munghamisan fi dunya nasiyan li rabbih, maka tenggelamlah ia dalam kenikmatan dunia ini, terlupakanlah Tuhannya yang telah menciptakan dunia ini. Laisa mutadzakiran wala mutadabbira, tidak pernah berfikir dan berzikir dan tidak pernah bertadabbur akan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik berhubungan dengan mulki dan malakut. Karena dia telah menutup pintu untuk mengenal Allah, dia bukakan pintu hanya mengenal makhluk. Wa idza tadzakkara tadzakkaru bilisanihi, kalau dia pun berzikir, hanya berzikir dengan lidahnya tanpa diikuti oleh hatinya dan rasanya. Kalaupun dia mengucap 2 kalimat syahadat, hanya terucap terlafaz oleh lidahnya tanpa tertusuk dalam hatinya. Kenapa seperti itu? Karena yang ia bukakan hanyalah pintu untuk mengenal Allah, untuk mengenal makhluk. Dia tutup pintu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apabila seperti ini, apakah kita mengatakan mereka kafir? Tidak. Karena mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia tidak termasuk dalam orang-orang yang membuka pintu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa imma ayyaftahal baban, ada juga orang yang keempat. Wa imma ayyakuna ayyaftahal babani, ada juga sebagian hamba Allah yang ia bukakan kedua pintu. Ia bukakan pintu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan ia bukakan pintu mengenal makhluk, karena pintu mengenal makhluk itu adalah pintu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Faman arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang ke derajat keempat adalah ia membuka pintu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan ia juga membuka pintu untuk mengenal makhluk. Maka inilah keadaan orang-orang yang arifin, orang-orang yang ahlu, orang-orang yang mursyid, yang ia jadikan dunia ini adalah wasilah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la tansa nasibaka minad dunya. Dengan demikian, dalam diri seseorang itu terdapat 2 pintu. Kemudian keadaan seseorang dalam memahami 2 pintu ini terdapat 4 derajat. Yang pertama, ada sebagian Allah yang menutup kedua pintu, menutup pintu untuk mengenal Allah dan menutup pintu untuk mengenal makhluk, dan itulah keadaannya orang gila.
Yang kedua, ada orang yang hanya membuka pintu kepada Allah, menutup pintu untuk mengenal makhluk. Itulah para wali majzub. Wali majzub itu disebut dengan wali saghir. Wali majzub ada wali saghir, wali kecil. Kemudian ada sebagian hamba Allah, ia tutup pintu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan dia buka pintu lebar-lebar untuk mengenal makhluk. Sedangkan kalaupun dia beristighfar hanya dengan lisannya saja tanpa tertusuk dalam hatinya dan tidak pernah dirasakan apa yang dia ucapkan. Tidak berbekas. Ketika orang lain berzikir, maka berlinanglah air matanya disebabkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau disebabkan karena cinta dan rindu kepada Allah. Air mata bagi orang yang muhibbin ada dua. Ada karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga keluarlah air matanya, ada disebabkan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala keluar juga air matanya. Maka inilah posisi orang yang majzub. Bagaimana keadaan orang yang majzub ketika seseorang ingin menutup pintunya hanya untuk mengenal Allah dan dia tutup segala pintu mengenal makhluk? Ahlul majzub itu terbagi dua. Ada yang raja, ada yang khauf. Ketika air matanya keluar, itu mungkin disebabkan karena khaufnya kepada Allah Subhanahu wa taala, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sebahagian air mata yang berlinang disebabkan karena raja, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali saghir, ahlul majzub ini bukan minal kumal. Dia itu tidak bisa dijadikan mursyid. Kenapa tidak bisa dijadikan mursyid? Kalau ada 1000 murid seperti ini, maka tidak ada lagi yang ke sawah. Jadi bedro murid lagi no, mesti dikurit lagi no, mandu mana tahu dia ulang. Hana tahu yang mulai. Bahkan ya Allah ilmu hanya buka pintu gedor ya Allah, pintu lain kan untuk kakek itu punya menat, hanan rek udah nyenal yang boleh benar. Olehnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pakai ini urun jauh belakang, urun jauh laun, hana khawatir nanya ke kuah lemak, hana kot. Menyalahkan yang udah padum rek itu lebu lun paling nam. Lunnya, oleh karenanya ahlul majzub tidak boleh dijadikan mursyid. Yang dijadikan mursyid yang mana? Wa imma ayaftahal baban wa huwa sya'nul arifina billah. Orang yang membuka kedua pintunya, inilah keadaan orang-orang yang arif billah. Makna membuka kedua pintunya, dijadikan dunia ini dalam hatinya. Lah, dibukakan pintunya untuk mengenal dunia ini supaya dunia ini berada dalam genggamannya. Yang ada dalam hatinya hanyalah Allah semata. Wa hadza halatul ummah, dan inilah orang-orang yang sempurna yang mampu membukakan kedua pintu, pintu khalqi wa pintu haqqi. Oleh karenanya Majelis Nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala ada konsep man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa hadza babul khalqi. Dan ini yang disebut dengan pintu makhluk. Kemudian ada satu lagi man araftu rabbi bi rabbi wa hadza babul haqqi. Dengan demikian maka digabunglah kedua pintu. Bagi yang tadi menggunakan pintu man arafa nafsahu faqad arafa rabbah min babil khalqi. Adapun bagi orang yang telah terpilih ahlun nihayah menggunakan araftu rabbi bi rabbi. Hanyalah Tuhan yang memperkenalkan dirinya padaku.
Aku tidak bisa mengenal Tuhan kecuali ketika ia mengenalkan dirinya padaku. Araftu Rabbi birabbi. Kapan kita menggunakan konsep Araftu Rabbi birabbi? Aku mengenal Tuhan. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam ahlul nihayat. Ketika dipilih oleh Allah kepada kita mampu membuka kedua pintu itu. Ketika belum mampu membuka kedua pintu itu, maka berpegang hanya membuka satu pintu, menutup pintu yang lain. Makna menutup pintu yang lain bukan menutup seluruhnya, tapi mengambil asbabnya. Bagi jemaah Majelis Nurul Nabi dalam memahami konsep baban, bagaimana konsepnya? Jadikanlah dunia ini dalam genggamannya, jangan pernah jadikan dunia ini dalam hatinya. Selama dunia ini dijadikan dalam genggaman, maka jadilah apapun yang diinginkannya. Jurhushi ahlan wa sahlan. Anggota dewan ahlan wa sahlan, bupati ahlan wa sahlan, menteri ahlan wa sahlan, presiden ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selama dunia ini dijadikan dalam genggaman. Dan konsep seperti inilah yang diajarkan oleh masyayikh dalam Majelis Nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya bagi yang memiliki usaha nak tahu gede teratun ke benar wabo. Pada bawah dua. Yang kanan heboh gede tokomu puji wabo. Yang kalimam keenam, ketujuh. Yang hana berdoa benar. Baik gara-gara tahu. Ya Allah, kenapa kau nak itu tak tahu? Kau nyanyi masalah kamu tahu. Gara-gara orang benar nak kau ikut. Aku ikut. Wadah kalau orang dah tahu melinu, nak tahu ikut. Aku fikir ke uru-uru yang English baju, hai ikut yang apa yang kalimat. Mesti benarlah kalimat. Oleh karenanya dalam ahlul tariqah kita diajarkan untuk terus berdakwah dalam berbagai versi. Bagi pejabat, mesti kalinya masjid ke kepala kibarcara ke kepala ayat. Sampai pada yang tamang dah tahu ya, yang sama yang tamang dah tahu, menyana pangkatnya pe ada dulu, menyejak PNS pe ada dia, oh piau ini, yang ke mana? Mati orang kan kacau dah tahu. Yang dia bagaimana? Tamang jahat, pukul tiba-tiba yang dia ni. Wadah tanya orang cemucah, yang English yang tu, yang cemucah. Una nak kau pakai raya ayun, pupih mie le betul-betul, jujur le ti. Putan boleh. Ya boleh. Batu guru, babunya menyenangkan kau haju ke bakar diurang kan dia, diurang. Lenya apa ni nak anak lagi nak inna lillahi wa inna ilaihi. Menaji dalam konsep kita berdakwah. Bejut. Tanya je ke pendek, lu kan lu pendek. Jangan jadi pakro. Ya jadi pakro. Tapi bejut tak dakwah. Bejut. Cuma mana pendek ke beberet tau. Nah rezeki lain. Cuma dia kan kegedinan tak ada melihat tak ada. Apabila dia tabade benar. Tapi tak ada dekat ada. Puyang diberi oleh Allah Subhanahu. Oleh karenanya dalam tasawuf hanya rintangan selama kita berjalan karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti kesimpulan pada malam ini, anna qalbal 'abdi lahu babun maftuhun 'alal khalqi wa babun maftuhun 'alal haqqi. Sebagian orang membukakan pintu kepada makhluk dan sebagian orang membuka pintu kepada Allah. Dalam pelaksanaannya maka orang itu terbagi kepada 4 derajat. Yang pertama ada orang yang tidak membuka pintu hatinya kepada Allah
dan tidak membuka pintu hatinya kepada makhluk, dan itulah orang gila. Majnun. Dan mereka itu waliullah. Yang ujungnya bet tanaman. Takut mendoa itu pengulung. Bepayah wayang, bepayah aku. Ini bet nama. Bebas takli wali bukan. Wali. Waktu meninggal dalam masuk surga. Tamam kan? Jangan tapi bet beruang. Ini makin melenceng di Muhammad. Yang kedua, ayyakuna, ia membuka hanya pintu kepada Allah, dia tutup pintu kepada makhluk. Dan ini disebut dengan majzub. Wali majzub. Jadi wali majzub membuka pintu hanya kepada Allah, menutup pintu kepada makhluk. Yang ketiga, ia hanya membuka pintu kepada makhluk, menutup pintu kepada Allah. Walaupun ia berzikir, walaupun ia berselawat, walaupun ia membaca Quran, tidak pernah terasa dalam hatinya, tidak pernah terpancar dalam hatinya akan bacaannya. Yang keempat, membuka pintu kepada Allah dan membuka pintu kepada makhluk, dan inilah ahlul kamal, dan inilah sifatnya orang-orang yang sudah arifin, orang-orang yang sudah mencapai ahlul nihayah. Mungkin inilah yang dapat kami jelaskan pada pertemuan kali ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu berada dalam taufik dan hidayahnya. Kalaupun kita belum berada pada maqam tertinggi, semoga Allah memilih kita untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, karena setiap perjalanan itu akan ada pahalanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, karena yang kita inginkan bukanlah mendapat karamah, yang kita inginkan bukanlah ingin menjadi wali dan sebagainya. Yang kita inginkan menjalan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wali itu pemberian Allah, karamah itu pemberian Allah. Janganlah berpaling pada selain Allah, karena karamah dan wali itu bukanlah yang dituju. Yang dituju itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita, Allah menerima salat kita, menerima puasa kita, insyaallah menerima maulud kita, insyaallah perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Sekarang kita berzikir.